Shalom, selamat malam Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa, membaca Alkitab, bahkan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita meminta hikmat dari Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, beri hikmat-Mu kepada kami sehingga kami dapat dimampukan untuk mengerti bahkan memahami apa maksud Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Ini kami ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan bahkan merenungkannya dari surat pertama Yohanes pasal yang kelima ayatnya yang ke-21. Pertama Yohanes 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Tema perenungan kita pada malam hari ini yaitu waspadai berhala. Waspadai berhala. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mendengar kata berhala tentunya kita akan kembali diingatkan mengenai kisah umat Israel pada masa perjanjian lama di mana mereka seringkali melupakan Tuhan dengan berhala, yaitu dengan menyembah berbagai patung-patung yang dapat mereka sembah, yang kelihatan oleh mata mereka untuk mereka sembah. Nah, pada malam hari ini kita pun akan bersama-sama membahas mengenai waspadai segala berhala dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-21 ini. Nah, Injil Yohanes ini dituliskan agar para pembacanya dapat percaya dan juga dengan demikian dapat memperoleh hidup yang kekal. Nah, surat ini ditulis untuk memberikan kepastian kepada setiap umat yang percaya kepada Allah, untuk memberitahukan kepada mereka bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. Yohanes mengemukakan hal ini sementara menjelang akhir suratnya. Nah, sebelum masuk lebih jauh ke dalam perenungan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan bahwa bacaan kita ini tentunya tidak dapat terlepas daripada ayat-ayat selanjutnya. Jadi kita tidak hanya terfokus pada ayat yang ke-21 saja, tetapi ayat 21 ini merupakan bagian dari keseluruhan pasal 5 dari surat 1 Yohanes ini. Nah, dalam bagian nasihatnya yang terakhir ini, Yohanes menggunakan kata anak-anakku, di mana hal ini menandakan bahwa Yohanes sangat menyayangi umat binaannya, seperti anaknya sendiri. Nah, kata berhala yang dimaksudkan dalam Yohanes 1 ayat 5 pasal 21 ini bukan hanya mengenai berhala seperti menyembah patung yang dilakukan umat Israel seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tetapi kata berhala di sini pun memiliki arti tersendiri, yaitu waspadalah terhadap berhala ini harus kita mengerti sebagai waspadalah terhadap segala hal dan juga segala ajaran yang dapat menghambat orang untuk mengenal Allah yang benar. Jadi bukan hanya ketika mereka menyembah berhala seperti patung-patung, tetapi bagaimana sikap mereka yang tidak menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan, itu juga disebut sebagai berhala. Nah, dengan melihat keseluruhan diskusi yang sudah lampau, adalah kurang tepat menganggap berhala ini hanya kepada patung-patung yang dipakai dalam ibadah. Istilah ini berarti ilah-ilah palsu. Jadi berhala juga dapat diartikan sebagai ilah-ilah palsu. Nah, di mana para pembaca surat Yohanes ini telah diberikan banyak karunia oleh Allah, termasuk karunia pengertian. Dalam ayat yang 20 telah dituliskan demikian. Nah, sebab itu hendaklah mereka memelihara diri mereka dari setiap ilah palsu. Nah, meskipun hal-hal yang dituliskan oleh Yohanes ini bukanlah suatu hal yang baru, namun setiap hal adalah sesuatu yang penting. Nah, bagian terakhir dari tulisan Yohanes ini telah banyak menjelaskan tujuan dan juga isi akan bagian-bagian tulisannya yang lainnya. Yohanes mengingatkan kembali akan adanya jaminan yang dimiliki oleh setiap anak-anak Allah, yaitu mempunyai kehidupan yang kekal dan juga jaminan untuk percaya dan juga jaminan untuk memperoleh kehidupan yang bakal bersama dengan Allah di sorga.
Nah, kemudian hal ini diungkapkan Yohanes dengan cukup terperinci, termasuk bagaimana sebuah doa itu dapat mendukung saudara seiman kita. Jadi, Yohanes di sini mau mengingatkan kita melalui bacaan ini, janganlah kita terpaku kepada segala hal-hal duniawi ini saja. Ketika kita telah terpaku kepada hal-hal duniawi, terhadap kesenangan sendiri, ataupun keinginan pribadi yang harus kita wujudkan, itu adalah telah menandakan bahwa kita pun termasuk dalam orang-orang yang menyembah berhala, menyembah ilah-ilah palsu, menyembah dunia ini. Kita tidak menyembah kepada Allah yang memiliki ataupun menciptakan bumi ini, tetapi kita percaya kepada ilah-ilah lain. Itu sebabnya di sini Yohanes mau mengajak kita sekalian untuk percaya kepada Allah dengan iman kita kepada Dia. Melalui setiap doa-doa kita kepada Allah, tentunya kita akan semakin dikuatkan oleh Allah untuk dapat melalui berbagai macam hambatan-hambatan yang kita alami. Baik itu hambatan dalam keluarga, hambatan dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dan apapun yang kita alami, berdoalah kepada Allah, percayalah kepada Allah, berimanlah kepada Allah, jauhkanlah diri-diri kita dari berbagai macam hal-hal yang dapat membuat kita jauh daripada Tuhan. Itulah tujuan penting yang ingin Yohanes sampaikan melalui bacaannya pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini, Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah selalu bahwa Allah akan tetap memperhatikan kita. Setiap tindakan kita, setiap tingkah laku kita, setiap apapun yang akan kita rencanakan, tentunya Allah turut bekerja di dalamnya. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut akan jauh daripada hal-hal duniawi ini, ataupun jauh daripada kesenangan yang ada di dunia ini, tetapi Tuhan mengajak kita berimanlah kepadanya, tetaplah berdoa kepadanya, yakinan percayalah Tuhan akan memperlengkapi kita, Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang sempurna, Tuhan akan memberikan keabadian bersama dengan Dia, dan tentunya kita semua ini adalah ahli-ahli waris kerajaan surga. Untuk itu tetaplah percaya kepada Allah, tetap semangat menjalani kehidupan ini, menjalani berbagai pergumulan, berbagai kesenangan, berbagai syukur kita kepada Allah. Jangan melupakan Allah dan jangan berpaling kepada berhala ataupun berpaling kepada kesenangan yang ada yang ditawarkan oleh dunia ini. Terpujilah Kristus, amin untuk firman-Nya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan berdoa. Untuk itu mari tenang, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik, terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan. Kami berterima kasih untuk berkat-Mu dari pagi hingga pada malam hari ini kami boleh melakukan berbagai aktivitas kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa semuanya itu dapat kami lalui berkat bantuan dan juga pertolongan dari Tuhan saja. Untuk itu Tuhan kami bersyukur di mana pada malam hari ini kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh merenungkannya, kiranya ya Allah melalui firman-Mu ini dapat menjadi suluh dan juga dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan, dan juga kami dapat menjauhkan diri kami dari berbagai macam berhala, dari berbagai macam kenikmatan duniawi yang dapat membuat kami jauh daripada Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, beri kami hikmat-Mu supaya kami dapat melakukan apa yang terbaik untuk kemuliaan akan nama Tuhan saja. Ajar kami untuk mempergunakan hikmat Tuhan yang ada dalam diri kami sehingga kami dapat menjauhi apa yang tidak baik dan kami dapat melakukan apa yang baik dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk kehidupan pribadi kami, untuk kehidupan keluarga kami. Tuhan tolong kami, rangkul kami, baik itu yang tinggal bersama-sama dengan kami maupun yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan jaga kami, lindungi kami, berikan anugerah-Mu bagi kami sekalian, sehingga walaupun berjauhan kami boleh tetap merasakan sukacita dan juga anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami, aktivitas kami, dan siapapun yang merindukan pekerjaan dan lain sebagainya, untuk melakukan aktivitas dan juga usahanya. Tuhan bantu, Tuhan tolong kami, supaya kami dapat melalui semuanya dengan penuh sukacita, dengan penuh ketekunan, dan juga dengan penuh takut akan Tuhan. Sehingga kami percaya jika kami melakukan itu semuanya, nama Tuhan tetap kami puji dan kami muliakan, dan juga kami dapat benar-benar melakukan pekerjaan kami dengan tekun untuk mencukupkan kebutuhan kami setiap harinya. Ini kami ya Allah, ini syukur kami, ini permohonan kami, dengar dan sambut kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin.